Jadi untuk tidak teman-teman diharapkan untuk tidak bertanya kehadiran di room chat ya, agar tidak mengganggu jika ada chat yang bertanya kepada narasumber. Kemudian baik, saatnya saya memperkenalkan moderator dan juga narasumber pada malam hari ini. Moderator yang akan mengulik narasumber ada Bapak Hindra Suparjanto, selaku founder dari Hindrasu Consulting. Selamat malam Pak Hindra, apa sudah hadir Pak? Selamat malam, sudah hadir. Oke, baik, Alhamdulillah. Kemudian untuk narasumber luar biasa pada malam hari ini ada Ibu Sri Rahayu atau akrab dipanggil Bu Ayu. Beliau adalah direktur dari Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor-Impor Internasional, teman-teman. Selamat malam, Bu Ayu. Selamat malam, Mbak Galuh. Alhamdulillah sudah bergabung semua Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanpa berlama-lama, teman-teman, saya akan menyampaikan sedikit topik yang akan dibahas oleh moderator dan narasumber kita pada malam hari ini. Di era yang terus berkembang, sertifikasi bukan hanya sekedar pengakuan atas kemampuan teman-teman, tetapi juga pintu gerbang menuju peluang baru. Jadi, apakah sertifikasi BNSP wajib dimiliki oleh generasi muda? Sedikit gambaran, saya izin untuk menampilkan video singkat tentang sertifikasi BNSP ya. Sebentar. Oke, baik. Itu teman-teman, itulah topik yang nanti akan kita bahas. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama, saya serahkan untuk kelanjutan webinar kepada moderator kita, Bapak Hindrasu. Kepada Bapak, dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan pejuang ekspor. Ya, saya bilang ke teman-teman semua, dan ini pemirsa ada mulai dari Barat Indonesia Aceh sampai Papua. Nah, sebelumnya kami sampaikan bahwa di era perdagangan bebas ini kita mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya terkait dengan perdagangan dan kerjasama. Namun kita juga mempunyai suatu tantangan yang luar biasa, yang makin tajam, makin ketat karena perdagangan bebas ini. Nah, salah satunya adalah tantangan masa depan itu adalah daya saing dan keunggulan apa komparatif kita. Oleh karena itu, kompetensi sangat diperlukan untuk teman-teman semuanya, baik yang sedang mencari pekerjaan, baik yang meningkatkan karir, serta yang ingin lebih profesional lagi. Dan tentunya dengan kompetensi ini, pihak-pihak yang membutuhkan tenaga yang sangat profesional itu membutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten. Nah, kompeten ini tentu dibutuhkan adalah pembuktian berupa sertifikasi kompetensi yang sudah dicanangkan program oleh pemerintah melalui BNSP. Nah, tidak lama lagi kita akan menyapa Ibu Ayu, Direktur LSP Ekspor Impor Internasional. Kami hadirkan agar teman-teman semua, para pelaku usaha, mahasiswa,
kemudian pekerja yang ingin upgrade karirnya, ini lebih terbuka untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana sertifikasi kompetensi. Tidak perlu lama lagi, kami sapa Bu Ayu. Selamat malam, sehat Bu? Selamat malam, Pak Hindra. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini beliau ini seorang yang sibuk ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadirkan beliau untuk tampil atau memberikan satu insight terkait dengan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan di LSP Export Import Internasional, di mana Indra Show Consulting juga sudah bekerja sama dengan LSP Export untuk mengadakan pelatihannya, dan untuk ujian kompetensinya itu nanti diuji oleh LSP Export Import Internasional. Bu Ayu, kami sangat senang sekali. Kami ingin mendapatkan juga insight yang lebih lebih meyakinkan. Tentunya teman-teman juga akan mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana sih sebetulnya sertifikasi, manfaatnya, dan apa tentang PNSP ini. Tentunya bagaimana untuk menunjang karir di masa depan. Silakan Bu Ayu, kalau ada materi mungkin Galuh akan presentasikan atau Ibu yang akan share ya. Terima kasih atas waktunya, Pak Hindra, Mbak Galuh, dan semua pejuang ekspor, begitu ya. Pejuang ekspor, begitu. Ini keren banget loh, itu pejuang ekspor. Jadi luar biasa. Saya sendiri selaku pebisnis yang bergerak di bidang logistik dan ekspor impor sangat bangga malam hari ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Jadi perkenalkan saya Ibu Sri Rahayu, biasa dipanggil oleh Ibu Ayu. Kantor saya ada di Tanjung Perak, jadi Tanjung Perak, Surabaya, dekatnya pelabuhan deh. Jadi teman-teman kalau mau ke Tanjung Perak silahkan mampir. Kebetulan saya punya perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yaitu PT Trans Pacific Atlantic, bergerak di bidang international freight forwarders. Kemudian saya juga pelaku ekspor ke New Zealand, khususnya produk-produk makanan juga saya lakukan ke sana. Saya juga import juga beberapa produk untuk spare part segala macam saya import begitu. Dan salah satunya topik yang kita mau bincangkan malam hari ini terkait sertifikasi begitu. Karena kompetensi saya di bidang ekspor import, makanya LSP-nya pun juga ekspor import juga gitu, Pak Hindra. Iya. Jadi apapun apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro begitu ya. Jadi apapun pekerjaannya di bidang apa, kaitannya selalu dengan ekspor import Ekspor begitu, Pak. impor, betul, betul. Ya, betul. Jadi padahal dulu belajarnya itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik begitu ya, nggak nyangka banget begitu. Tapi kemudian terdampar di Pelabuhan Tanjung Perak. Saya bekerja di sebuah perusahaan pelayaran, jadi shipping company. Jadi mulai belajar tentang dunia logistik dan alhamdulillah sudah dengan pengalaman yang ada, kemudian saya memberanikan diri mendirikan perusahaan sendiri. Bergerak di bidang logistik karena logistik ini kaitannya mengirim barang ekspor dan impor. Akhirnya ingin berkembang, bagaimana kalau saya ekspor sendiri juga dan import sendiri juga begitu. Eh, Jadi kemudian ini sudah tahun kelima. Jadi lembaga sertifikasi profesi ekspor import internasional ini tahun kelima. Jadi saya bersyukur dan juga masih harus banyak belajar begitu ya. Bagaimana memanage menjadi leader di sebuah lembaga sertifikasi. Kemudian saya juga sekaligus juga sebagai asesor begitu di LSP tersebut.
Dan makanya malam ini saya senang nanti ini rata-rata audiensnya pesertanya dari kalangan apa ini? Pengusaha, Eh, mahasiswa atau apa Pak Indra? Mahasiswa, pengusaha, termasuk akademisi. Ada apa? Ada akademisi juga, dosen dan Oh, lain akademisi. sebagainya. Ya, 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 ya. jadi Senang. mahasiswa, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, juga para dosen, ya akademisi. Oh, bagus, bagus. Jadi semakin berwarna begitu. Jadi Ya, nanti akan semakin banyak orang yang paham tentang ekspor impor. Jadi nantinya ini adalah sebuah potensi, ya, sebuah potensi ekonomi yang besar karena bagaimanapun juga eh, bisnis di bidang ekspor impor itu menurut saya juga sangat menjanjikan dan sangat menarik begitu ya. Tak kenal oke. maka tak sayang begitu. Harapan Ya, saya bagi adik-adik mahasiswa, calon-calon entrepreneur begitu yang awalnya tidak tertarik di bidang ekspor import nantinya bisa lebih tertarik lagi begitu. ya, Yang insya penting Allah. mau belajar kan begitu ya. Jadi yang penting Ya, mau belajar kalau sudah menguasai itu kan nanti lancar bisnisnya, lancar dolarnya begitu Pak Indra. amin. Kita bincang santai aja, jangan terlalu tegang ya. Oke. Mbak Galuh, Nah, coba bisa di-share. Saya ingin mengenalkan LSP kami. Boleh, ya baik Bu. Jadi, perkenalkan, LSP kami itu namanya LSP Ekspor Import Internasional. Dan LSP yang Ekspor Import Internasional ini telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Jadi kita legal begitu ya. Kita legal dalam menjalankan usaha ini dan kami insya Allah untuk ekspor import ini insya Allah satu-satunya di Indonesia. Jadi makanya peserta atau asesi yang mengikuti sertifikasi ini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, begitu. Jadi kegiatan untuk assessment TUK-nya juga beragam. Jadi tidak hanya di Surabaya, tapi juga di luar Surabaya, di luar provinsi bahkan begitu. Jadi eh, semuanya tergantung ya, tergantung jadi kesepakatan antara penyelenggaranya dan kerjasama dengan LSP kami begitu. Jadi apa sih kompetensi begitu ya? Itu sebetulnya pemahamannya adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, knowledge begitu ya, dan keterampilan ya, skill ya, dan sikap kerja ya, attitude yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Itu yang ditetapkan dari BNSP ya. Jadi dalam kompetensi ini mensyaratkan penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan partisipasi efektif secara konsisten dari waktu ke waktu di lingkungan tempat kerja. Itu. Lanjut. Apa itu sertifikat BNSP? Ya. BNSP ini merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Ya. Ini merupakan badan nasional independen yang memiliki tanggung jawab langsung kepada negara, ya. Jadi makanya itu sertifikatnya kan adalah lambang burung Garuda, ya, lambang negara. Di sertifikat dari sertifikasi dari LSP itu eh, adalah ada lambang burung Garudanya. Dan sertifikat kompetensi BNSP ini hanya akan diberikan kepada tenaga kerja yang telah sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan di mana membutuhkan keterampilan dan kompetensi serta sikap kerja tertentu atas beberapa
jenis dari entah itu okupansinya, pekerjaannya, maupun secara jabatan dari masing-masing pekerja tersebut. Begitu. Next. Kemudian apa sih manfaatnya memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP? Saya rasa banyak sekali manfaatnya, ya, baik bagi karyawan atau individu kita pribadi maupun perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang telah bersertifikat BNSP gitu. Manfaatnya artinya bukan hanya diri kita pribadi begitu, tapi juga untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan-karyawan yang telah memiliki atau telah mengikuti sertifikasi atas berbagai macam profesi pekerjaan yang ada. Di antaranya begitu ya, adalah kepercayaan diri atau personal branding. Jadi misalnya ini khususnya misalnya bagi pekerja maupun adik-adik mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa, kemudian dia lulus memasuki dunia kerja begitu. Kalau dia kemudian memiliki kemampuan, keahlian di bidang profesi tertentu, ya, kemudian dia mengikuti sertifikasi di LSP. Kalau dia telah melakukan diuji oleh seorang asesor dan diputus kompeten, otomatis dia berhak mendapatkan sertifikat itu. Kalau itu mahasiswa tersebut atau mahasiswa misalnya telah lulus, dia mengantongi ijazah dari university di mana dia menuntut ilmu, ditambah lagi dia sertifikat dari sertifikasi kompetensi salah satu dari pekerjaan apa yang dia pilih, ya, begitu. Itu akan membuat dia lebih percaya diri, begitu. Dan dia memiliki juga kesempatan yang lebih dibandingkan yang lain. Karena bagi perusahaan, termasuk saya sendiri, saya punya beberapa perusahaan, dalam melakukan seleksi penerimaan karyawan, pasti kita juga akan mengutamakan juga misalnya kalau dia seorang calon pekerja yang fresh graduate, begitu, pasti kita akan mengutamakan yang telah bersertifikasi, begitu. Karena kan dia telah mengikuti, diuji oleh seorang asesor. Ya, setelah diuji seorang asesor, di mana dalam setiap skema yang ada itu unit-unit yang telah ditetapkan itu telah diujikan dan dia telah lolos dalam mengikuti ujian tersebut, begitu. Jadi otomatis dalam dunia kerja dia punya apa ya selling point, begitu. Dia punya nilai tambah, begitu. Seharus, apalagi dalam misalnya proses seleksi kan sebetulnya tidak cukup hanya sertifikat. Kalaupun nanti dilakukan tes, masa training, masa probation, itu pun ya memang terbukti gitu loh. Ya, terbukti bahwa dia telah memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian, kemudian tingkat kemampuan, begitu ya. Jadi tingkat kemampuan pekerja tersebut. Ini penting ini ya. Karena sertifikat kompetensi ini juga sekaligus untuk mengetahui ya sejauh mana keahlian pekerja tersebut. Karena ada level-levelnya begitu ya. Jadi dia telah mengantongi sertifikat apa saja di level berapa kan begitu. Ya. Jadi dengan sertifikasi yang dimiliki seseorang atau pekerja itu juga menentukan juga level mana dia pada posisi saat ini gitu. Ini akan berpengaruh juga terhadap karirnya ya untuk pengembangan diri dari pekerja tersebut. Kemudian juga apa namanya? Mempermudah perusahaan juga dalam menempatkan pekerja tersebut. Dia lebih sesuai ditempatkan di departemen apa gitu ya.
di departemen apa, kemudian di level mana, begitu. Itu juga akan membantu mempermudah perusahaan untuk penempatan karyawan. Kemudian, kemudian juga produktivitas kerja, ya. Itu orang-orang ya yang telah memiliki skill tinggi, ya. Kemudian itu juga pasti produktivitasnya akan tinggi. Ya, itu sudah otomatis gitu. Ya, itu pasti dia akan produktivitasnya tinggi. Dan ini juga akan apa namanya? Sangat akan mendorong gitu ya, mendorong karir ya, performance begitu ya dari pekerja tersebut di perusahaan di mana dia bekerja ya. Biasanya mereka-mereka yang memiliki sertifikat tuh pasti dia lebih banyak apa mendapat kepercayaan begitu dari perusahaan karena ya memang mampu dan sudah teruji. Kalau dia memang punya kompetensi di bidang yang dia tekuni saat ini, begitu. Produktivitasnya pasti bagus. Lanjut. Ya, jadi pada saat nanti sertifikasi uji kompetensi ini, nanti itu adalah ya kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang menyangkut aspek pengetahuan. Ya, sudah tadi sampaikan knowledge-nya, ya, kemudian keterampilannya, skillnya akan diuji dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi maksudnya bukan maunya sendiri begitu ya. Jadi mengenai skill, knowledge, dan attitude itu ada standarnya itu sudah ditetapkan ya. Ada di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standarnya itu ada. Jadi kita bekerja itu bukan ala-ala kita gitu, bukan. Tapi ada standarnya. Ada standarnya yang akan diujikan nanti waktu sertifikasi kompetensi akan diuji skill-nya, knowledge-nya, dan attitude-nya. Itu di blend di situ nanti asesor yang akan melakukan pengujian. Next. Nah, ini ya. Apa itu yang dimaksud dengan pengetahuan ya? Tadi kan ada 3 tuh yang diujikan ya. Knowledge, skill, dan attitude begitu. Pengetahuan adalah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan seseorang untuk diketahui dalam melakukan kinerja dalam pekerjaan dengan cara yang benar dan efektif begitu. Itu pengetahuan ya. Kemudian keterampilan, apa yang dimaksud di sini adalah mendeskripsikan aplikasi dari pengetahuan pada situasi di mana pengetahuan dirubah menjadi hasil yang dibutuhkan di tempat kerja. Kemudian sikap dideskripsikan sebagai alasan dibalik kebutuhan pengetahuan tertentu atau mengapa keterampilan dilakukan dengan cara tertentu. Jadi ini nanti semua itu akan dilakukan pada saat proses assessment. Pada saat proses assessment, makanya jadi bagus banget itu kalau eh, para ini mahasiswa, pekerja, misalnya pendidik yang ingin mengikuti sertifikasi, mungkin dilakukan refreshment begitu di lembaga pelatihan seperti ini, ya. Jadi seperti Hendra Su Consulting ini, dia melakukan refreshment, ya. Sometimes misalnya pekerja itu dia hanya kerja itu misalnya di bidang tertentu aja gitu loh. Misalnya di sebuah pabrik besar karena terkotak-kotak itu kadang misalnya nanti saya bahas misalnya soal skema ya unit apa yang diujikan kadang itu mereka itu sudah pengalaman 5 tahun gitu tapi dia tidak menguasai keseluruhan begitu ya dia hanya tugasnya hanya di kantor itu hanya bikin packing list dan invoice saja gitu misalnya
untuk kegiatan ekspor. Padahal untuk proses ekspor tidak hanya kita hanya nyiapin dokumen packing list dan invoice saja begitu. Jadi itu meskipun dia bekerja misalnya pengalaman di bidang ekspor, ya lihat dulu pekerja tersebut sebelum mengikuti sertifikasi harus lihat unit-unit apa yang akan diujikan begitu. Jadi kalau dia merasa bahwa pada saat dia self assessment bahwa dia kurang knowledge-nya dan skill-nya misalnya untuk unit-unit yang lain, ada baiknya memang harus bergabung mengikuti pelatihan gitu ataupun refreshing begitu, short course begitu dari lembaganya Pak Indra begitu. Itu akan sangat efektif begitu. Next. Mm-mm. Ini visi misi LSP kami ya. Visinya adalah menjadi lembaga sertifikasi profesi yang kompeten, profesional, dan independen dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di bidang di dalam dan maupun di luar negeri. Ya, kemudian misinya ini salah satunya menyelenggarakan proses sertifikasi kompetensi yang independen dan bermutu. Jadi kita pun menerapkan sistem dan metode sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi sebetulnya LSP ini ada kan karena adanya kebutuhan dari industri, dari dunia industri. Makanya untuk mendirikan LSP ini juga itu perlu dukungan dari dunia industri. Industri ini butuh enggak sih kan begitu. Kalau memang industri tidak butuh ya buat apa LSP itu ada begitu. Karena salah satu bidang ekspor impor itu adalah salah satu bidang unggulan dari Indonesia, di mana diharapkan memang para eksportir ini mampu mencetak devisa untuk negara. Makanya ini kan salah satu apa ya? Salah satu prioritas bagi pemerintah untuk meningkatkan ekspor begitu dan import. Ini kan satu kesatuan ekspor import. Karena dunia industri di Indonesia untuk bahan baku itu lebih banyak memang untuk masih import kita. Bahan bakunya import, kemudian diolah di Indonesia, kemudian baru diekspor begitu. Jadi kami hadir LSP ini karena kebutuhan industri gitu. Industri Indonesia itu membutuhkan tenaga-tenaga terampil, profesional, yang kompeten di bidang ekspor dan impor begitu. Makanya 6 skema kami pun itu yang terkait ekspor dan impor. Kemudian kami juga memiliki tenaga asesor, ya. Tenaga asesor kami pada umumnya adalah mayoritas adalah praktisi juga, praktisi di bidang ekspor dan impor, ya. Praktisi, trainer begitu. Jadi kebetulan saya sendiri kan aktif di asosiasi GPEI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jawa Timur, kemudian juga di HIMKI, Asosiasi untuk Kerajinan dan Furniture Indonesia, Apindo begitu. Jadi lingkungan saya memang lingkungan dari dunia usaha begitu, dan kita tahu kebutuhan itu gitu, kebutuhan pentingnya tenaga kerja yang tersertifikasi di bidang ekspor impor. Untuk itulah LSP ekspor impor internasional itu hadir gitu dalam rangka memenuhi kebutuhan industri akan SDM yang mampu bekerja secara profesional. Next. Kemudian sertifikasi kompetensi di bidang ekspor impor merupakan media bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan pengakuan secara nasional melalui lembaga sertifikasi kompetensi atas kualitas kompetensi di bidang ekspor impor. Tadi sudah saya jelaskan, gitu. Memang ini kami hadir itu untuk dunia usaha. Lanjutkan.
kami memiliki 6 skema, ya, 6 skema yang itu memang kebetulan Kak, saya sendiri juga praktisi di bidang ekspor dan import, jadi saya tahu apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan ekspor import itu. Skema yang basic itu adalah penyiapan dokumen ekspor, begitu. Ada penyiapan dokumen ekspor, kemudian ada skema supervisi ekspor, kemudian ada pengiriman barang ekspor, ya. Ada juga manajemen ekspor. Jadi bagaimana menyiapin dokumennya, bagaimana mengelola pekerjaan ekspor ini supaya termanage dengan baik, terus bagaimana mengirim barang untuk ekspor, kemudian tapi namanya ekspor selalu eh, berdampingan dengan import. Jadi ada skema, 2 skema, yaitu penyiapan dokumen import, ya, dan supervisi import. Ada 2 skema ini. Jadi ada 3 skema untuk ekspor, dokumen, supervisi, dan manajemen ekspor, dan 1 lagi pengiriman. Ya, bagaimana cara mengirim barang ekspor, dan 2 skema yang terkait import. Next. Ini salah satu contohnya, ya, skema penyiapan dokumen ekspor. Ya, jadi bila kita bekerja di bagian ekspor, ekspor department gitu ya. Jadi ekspor department kita harus paham ya bagaimana cara melakukan identifikasi komoditi ekspor begitu. Kenapa ini perlu? Karena dengan kita bisa mengidentifikasi, maka kita akan tahu regulasi, ya regulasinya. Mengidentifikasi, kemudian kita bisa mengklasifikasikan ya komoditi dengan harmonized system code ya HS code ya. Akhirnya kita akan tahu aturannya karena semua aturan yang terkait ekspor import itu menginduknya itu di HS code begitu. Aturannya nanti kan diatur tuh di Permendak ya. Jadi di Permendak itu akan diatur barang-barang mana yang bebas diekspor, mana yang dibatasi ekspornya, dan barang yang dilarang ekspor bagi Permendak, dan merefernya nanti itu pasti di Harmonized System Code, begitu. Ya, dari Harmonized System Code itu supaya paham kita harus mampu mengidentifikasi komoditi. Kemudian kita sebagai apa namanya pekerja di bidang ekspor impor kita juga harus mampu mengurus dokumen ya menyiapkan dokumen bagaimana nanti membuat packing list membuat invoice sesuai standar ya jadi semua harus sesuai dengan standar international trade begitu bagaimana mengurus kepabeanannya begitu ya. Kemudian pada saat semua barang terus bagaimana mengaplikasikan untuk mengurus SKA, surat keterangan asal, ya. Nah, jadi itu nanti akan semua itu diujikan sampai terakhir nanti juga mengenai proses post clearance. Jadi audit. Jadi kita kalau sebagai pengusaha eksportir, kalau sudah dapat order, kita harus menyiapkan dokumennya, menyiapkan barangnya, kemudian mengirim. Nah, the next terakhirnya kita juga harus menyiapkan bila mana sewaktu-waktu nanti ada audit kepabeanan, kita bagaimana menyiapkannya sehingga proses audit berjalan dengan baik. Nah, ini unit-unit ini akan diujikan. Nah, diujikan makanya kalau dari peserta peserta yang akan melakukan sertifikasi, dia itu mengikuti pelatihan ya. Jadi
dari lembaga manapun begitu, di antaranya dari Pak Hindra, itu akan sangat baik begitu. Akan sangat baik dan akan dari pihak instrukturnya nanti akan memfokuskan pada unit-unit apa yang akan diujikan di masing-masing skema begitu. Ini adalah skema yang basic ya, penyiapan dokumen ekspor. Jadi di staf bagian ekspor. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan bagian staf bagian ekspor, kita harus paham ini begitu. Jadi makanya itu ya itu tadi. Jadi apa namanya? Memang tidak mudah gitu loh. Tapi semua ilmu itu kan bisa dipelajari begitu. Karena yang akan diujikan tadi sudah jelas antara skillnya, knowledge-nya, dan attitude-nya begitu. Berikutnya sekilas akan saya tunjukkan ini pengiriman barang ekspor ya. Di situ akan diujikan bagaimana memilih moda transportasi ekspor, ya. Bagaimana melakukan prosedur pengangkutan barang ekspor, mengurus pengiriman barang ekspor ke pelabuhan, membuat shipping instruction, begitu, mengurus dokumen pengangkutan barang ekspor, itu semua akan diujikan. Jadi kalau sudah dokumennya siap, bagaimana ngirimnya, ya di skema ini, begitu. Oke, next. Ini supervisi ekspor ya untuk level supervisor ya. Dia harus mampu juga sudah melakukan korespondensi ekspor begitu ya dengan overseas ya. Kemudian membuat kontrak dagang ekspor import ya, sales contract ya. Mengurus pembiayaan ekspor, melaksanakan realisasi dokumen ekspor, kemudian melaksanakan realisasi dokumen ekspor, mengurus asuransi, menentukan harga jual, gitu. Itu harus di level supervisor begitu. Next, yang ekspor dulu. Ini yang manajemen, ya, manajemen ekspor, ya. Jadi nanti unit yang diujikan melakukan negosiasi ekspor import, melakukan riset pasar ekspor, melaksanakan promotion, kemudian juga diujikan tentang letter of credit ya. Jadi untuk metode pembayaran itu kan banyak ya, di antaranya gitu loh. Di antaranya adalah dengan letter of credit gitu ya. Jadi kemudian juga akan diujikan mengenai bagaimana mendapatkan sumber pembiayaan ekspor ya. Kemudian kita menerapkan prasyarat akses pasar ke negara tujuan. Kita pun juga harus mampu itu, namanya aja sudah di level manajemen ekspor ya. Ini sudah level 6 ini. Ya. Jadi kemudian ini adalah semua itu dalam nanti apabila dari peserta ada mungkin sepertinya saya hanya menguasai dari 9 unit baru 5 gitu. Yang empatnya bagaimana? Nah, itu bisa didalami dengan mengikuti kursus atau training begitu. Jadi sehingga sebelum mengikuti sertifikasi itu benar-benar yakin bahwa saya mampu ya, mampu dengan untuk melakukan assessment di 9 unit yang akan diujikan oleh seorang asesor begitu. Next. Ini untuk import ya. Import. Jadi kami ada dua. Yang basic itu penyiapan dokumen import ya. Jadi mengurus dokumen import, unitnya mengurus custom clearance import, membayar pungutan pabean import, mengurus dokumen pengangkutan barang import. Jadi transporter ya, mengurus bagaimana mengurus ke sarana pengangkut begitu ya. Mengurus pengeluaran barang import, mengurus asuransi pengangkutan barang ekspor import, menghitung biaya import. Nanti di situ akan diujikan begitu, akan diujikan. Jadi bagaimana cara menghitung biaya import itu sampai barang itu menjadi sampai masuk gudang gitu ya. Sampai di gudang itu barang itu harganya berapa sih begitu. Ya kita harus mampu menghitung ya. Harga barangnya berapa,
logistik cost-nya berapa, kan begitu di antaranya. Terus kemudian pajak-pajak importnya berapa, itu semua nanti akan diujikan begitu. Menghitung biaya import. Itu untuk skema penyiapan dokumen import. Next, satu lagi skema kami, supervisi import, skema supervisi import ada 8 unit yang diujikan. Pertama adalah menentukan sumber pembiayaan import, ya. Jadi menentukan sumber pembiayaan import, mengurusnya, mengaplikasikan penerbitan LC, ya. Karena LC itu yang membuka kan importir, ya. LC ini salah satu metode pembayaran. Karena kita importir ini yang beli, otomatis yang bayar ya importir. Makanya kita yang buka LC adalah importir. Ya, itu nanti lebih banyak di sini untuk supervisi itu terkait dengan LC. LC itu meskipun nanti kita bekerja sama dengan bank, ya, dengan bank untuk membuka LC ini. Tapi kita sebagai importer harus paham term and condition LC, begitu. Sehingga metode pembayaran ini eh, aman buat semuanya, penjual dan pembeli, begitu. Ya, otomatis begitu. Jadi dengan LC ini kan jaminan bagi pembeli kita sebagai importer akan mendapatkan barang dan bagi supplier kita di luar negeri jaminan dia akan mendapatkan pembayaran dari kita karena kita melibatkan pihak ketiga dalam hal ini dunia perbankan, begitu. Ya. Kemudian salah satu juga yang diujikan bagaimana mengidentifikasi pemasok barang import, ya. Kita harus cari pemasok yang punya kredibilitas bagus, ya. Jadi tidak abal-abal begitu loh ya. Karena dalam transaksi perdagangan di dalam maupun di luar negeri itu sama. Sometimes ada feel-nya begitu. Jadi ya kita harus benar-benar mampu mendapatkan pemasok barang import yang bonafit, punya kredibilitas bagus, dan kita pun jadi importer juga harus bonafit begitu. Jadi kita ya harus bayar begitu, ya. Itu di antaranya itu. Itu skema-skema 6 skema yang kami miliki, ya. Ini beberapa dokumentasi kegiatan, ya. Asesi kami dari banyak kalangan, ada kalangan profesional bekerja di bidang ekspor impor, di bidang logistik, terus kemudian ada juga kalangan akademisi dan mahasiswa. Rata-rata eh, mahasiswa itu yang mengikuti sertifikasi itu semester 6 ke atas begitu. Jadi menjelang mereka kelulusan begitu. Jadi ada yang semester 7 begitu. Jadi apa namanya beragam. Asesi kami cukup beragam. Itu Pak Hindra yang bisa saya sampaikan sebagai obrolan di malam hari ini. Silakan kalau mau dibuka sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bayu, sangat menarik sekali ini. Semoga teman-teman mendapatkan insight bahwa betapa pentingnya sekarang ini sertifikasi kompetisi. Jadi dunia persaingan yang sangat ketat dan tajam ini tidak hanya mengandalkan keahlian yang secara apa ya otodidak dalam arti Ya, tidak ada dokumen pendukung. Nah, sekarang semua harus betul. dibuktikan dalam bentuk sertifikasi. Nah, di sertifikat BNSP inilah salah satu sertifikat yang paling apa ya direkomendasi karena ini bukan program pemerintah. Nah, Hindrasyu Consulting ini juga apa namanya memberikan pembekalan ya bagi Nah, bagus teman-teman itu. yang mungkin belum paham tentang ekspor, belum masuk di dunia ekspor, nanti bisa diikut pelatihan kami di skema pengiriman barang ekspor yang tadi skemanya sudah standar SKNI.
Nanti akan kita bimbing dan sertifikat dari industri consulting nantilah digunakan untuk persyaratan mengikuti ujian kompetensi. Ya, jadi nanti berdasarkan makanya itu kita memberikan bimbingan dan sampai bisa justru nanti sampai bisa bisnis ya. Karena di ASC ini alhamdulillah sudah dipercaya oleh beberapa lembaga seperti Bank Indonesia dari Provinsi Kalimantan Timur ya sudah hampir 3 tahun ini kita membimbing para pelaku usaha di Sulkaltim, kemudian di Provinsi Kaltara, kita seluruh Kaltara itu juga UKM-nya dibimbing oleh apa namanya HSC ya dan juga di tempat-tempat yang lain dan kami mempunyai tenaga yang sama semuanya praktisi ya. Saya pribadi juga eksportir kemudian juga Luar biasa. uh, ya, jadi akhirnya kita tetap walaupun kami eksportir, kami juga harus punya sertifikasi. Makanya kemarin juga ikut ujian juga Bu ya, walaupun kita sudah lama di dunia, tapi karena pentingnya kompetensi ini berupa sertifikasi ya. Oke rekan semua, kalau ada yang mau bertanya ya, tadi ada yang bertanya juga itu apa ujiannya bisa online apa tidak ya gitu ya. Ya. Oke Jadi silakan kalau gini, ada yang mau Pak bertanya silakan. Pak Indra. Iya iya iya. Jadi Iya. gini, tadi kan ada yang ini terkait misalnya pengiriman barang ekspor, begitu ya Pak Indra ya. Ah, Jadi pengiriman barang ekspor tuh kebetulan saya sendiri kantor saya yang di Perak itu kan bergerak di bidang logistik ya. iya iya Jadi kalau kita nggak paham ilmunya, begitu ya, iya. itu nanti kita tidak bisa memanage, mengelola bisnis ekspor impor kita itu dengan baik. Di antaranya, Iya. sekarang itu situasi geopolitik ya, ini kan sedang memanas. Ya, ini yang kaitannya terkait dengan logistik ya, kan Hmm. pengiriman. Belajar. Hmm. Jadi ini sedikit sharing, nambah pengetahuan. Jadi Harap tapi dedek dia no. gini, jadi selama ini ekspor Indonesia ya, yang ke Eropa ya, Eropa kemudian ke Mediterranean ya, ke Europe, ke Mediterranean itu Afrika itu kan selalu melalui Laut Merah begitu ya, karena itu terusan Suez itu kan eh, shortcut yang paling singkat mau menuju ke Eropa dan Amerika ya. Tapi dalam situasi yang sekarang ini, ya, dulu waktu terjadi memanasnya perangnya Rusia dengan Ukraine, itu sudah terdampak di industri logistik, gitu, ya. Jadi bahkan kalau melewati daerah-daerah yang rawan itu kena war surcharge, begitu ya. Ada resiko di situ. Kemudian eh, kita semua tahu dan sangat prihatin dengan situasi yang memanas di Timur Tengah, Israel dan Palestina, ya kita ya sedih. Jadi dan itu terdampak di industri logistik. Jadi Laut Merah itu kan bukan sekarang menjadi karena situasi itu simpatisan dari negara-negara yang mendukung Palestina itu Yaman ya itu kelompok Houthi itu kan dia apa ya mengancam dan telah melakukan penembakan terhadap kapal-kapal kargo yang melalui Laut Merah begitu. Jadi melalui Laut Merah khususnya kapal-kapal yang berafiliasi punya Eropa dan Amerika begitu ya. Ini kan sekutu-sekutu begitu ya. Dampaknya ekonomi itu sampai segitunya. Akhirnya kapal-kapal ini ngambil jalur yang lain. Ya, mereka Hmm. lewat Tanjung Harapan, jadi turun ke bawah itu mengelilingi Afrika, benua Afrika. Dampaknya apa? Ya, dampaknya otomatis transit time, ya, jarak tempuh, waktu tempuh menjadi lebih lama. Ya, kalau jarak tempuh dan waktu tempuh menjadi lama, dampaknya di logistik cost, begitu. Di ocean freight lebih mahal.
Karena transit time Indonesia, Europe itu 18 sampai 21 hari. Itu kalau kondisi normal lewat Laut Merah, lewat terusan Suez. Karena situasi geopolitik yang seperti ini, mereka harus muter ke Afrika Selatan, kemudian baru ke utara, itu transit time-nya menjadi 40 hari. Nah, 40 hari ini akan berpengaruh di logistik cost, biaya asuransi, barang-barang yang risiko, misalnya barang-barang yang cepat membusuk, misalnya, ya, ya. Jadi barang-barang yang mudah rusak, gitu. Itu biaya asuransi juga ikut naik, gitu loh. Jadi ini makanya penting sertifikasi ini. Bagaimana mengirim barang itu supaya nyampe negara tujuan, memilih moda transportasi. Kan harus mengenali sifat Nah, barangnya. Dengan moda transportasi apa mengirimnya, bagaimana mengirimnya, kan begitu. Ini penting sekali nih. Ini jadi iya, iya. makanya eh, jadi kita bekerja itu harus apa ya punya skill, ada ilmunya. Kalau Nah, coba-coba itu nanti jatuhnya jadi nangis Bombay, Pak oke, Indra. oke. Jadi, Iya. ya, Oke, jadi jadi ada semua itu ada ilmunya eh, dan untuk mendapatkan ilmu kan harus belajar, kan begitu Pak Indra, betul. ya toh. Iya, Jadi iya. jadi ini makanya untuk khususnya adik-adik mahasiswa yang pengen belajar lebih dalam tentang ekspor impor. Ayo, ini tempat yang tepat begitu bergabung di Oke, Pak Hindra ini di training I see. Hindrasu Consulting ini Langsung. karena beliau sendiri kan praktisi di bidang ekspor impor. Bukan saya ngecap loh ya, tapi kebetulan saya ya ini kan isu semacam ini kan nggak semua orang paham. Kalau dia tidak Ya, pelaku ekspor impor kan nggak paham begitu ya. situasi-situasi seperti ini. Ya, terus bagaimana pada saat eh, peak season mengantisipasinya seperti apa. Pasti akan terjadi ada kenaikan rate, susah nyari kontainer begitu. Hmm. Jadi itu semua itu adalah ilmu begitu. Jadi Iya, knowledge-nya. betul. Jadi namanya international trade kita ini juga tidak boleh hanya paham tentang situasi dalam negeri, tapi kita harus juga paham tentang situasi dunia begitu. Namanya aja international trade dan kita ini kan tidak bisa hidup sendiri. Antar negara Hmm. itu saling membutuhkan, ya. Sana butuh apa, sini butuh apa, kan kayak dalaman dulu barter, cuman modalnya aja yang beda begitu sama. Jadi kita kita melimpah misalnya dari CPO, batu bara, manufaktur, furniture, industri kayu kita ekspor. Tapi kita juga import bahan baku untuk industri untuk kita olah begitu. Jadi Oke. dunia itu memang sangat luas dan apa ini sebuah peluang menurut saya ya. Kalau kita bisa menangkap Nah, ini sebuah peluang, ayo belajar bersama, kemudian ilmunya oke. disertifikasi ya, masing-masing profesi mau menekuni di bidang apa, ayo untuk meningkatkan Oke, oke. karirnya itu sangat memang butuh ilmu begitu. Saya rasa Oke. itu tambahan dari saya. Iya, Bu Ayu ini ada sudah mulai bertanya di room chatting ya dari Mbak Reva. Ibu mau tanya kalau tidak lolos apa masih bisa mengikuti tes BNSP kembali? Nah, ini. Jadi begini, misalnya begini, seorang asesor menguji asesi itu misalnya ada 8 unit yang diujikan gitu. Kita akan dicek itu berapa unit yang tidak lulus. Kan begitu. Kalau memang 8-8-nya ya wis lah memang ya dia harus sebetulnya dia ya tidak paham sama sekali ya. Jadi ya. Tapi kalau misalnya dia ada 2 unit yang tidak lulus, itu bisa diuji ulang. Hanya di unit yang hanya di 2 unit yang tidak lulus itu. Karena seorang asesor pasti memberikan catatan, ya, memberikan catatan sebelum dia memberikan suggestion. Jadi dia memutuskan apakah
ini asesi ini kompeten atau tidak, merekomendasikan ini kompeten atau tidak. Kalau sampai dia tidak kompeten atau BK, dia akan memberikan catatan di unit mana dia BK. Itu di unit mana dia BK. Jadi asesi bisa tanya kepada LSP-nya. Otomatis nggak ketemu asesornya, ketemu LSP-nya, misalnya diputus BK, bisa ditanyakan saya BK itu di unit mana gitu. Kalau mau melakukan sertifikasi ulang masih bisa gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Wawan ya. Ibu, berapa lama masa berlaku sertifikat kompetensi BNSP? Ya, kebetulan LSP kami P3, maka masa berlaku sertifikat itu selama 3 tahun. Nah, panjang Untuk juga tiga ya. tahun berikutnya bisa RCC ya, gitu. RCC Jadi apa Bu? Boleh dijelaskan? ya, jadi bisa kayak ujian ulang, tapi kita bisa menggunakan Hmm. metode yang misalnya portfolio gitu. Tergantung Hmm. asesornya. Apakah langsung atau mau portfolio begitu. Jadi nanti seorang calon peserta ya itu kan pasti akan ada prosesnya ya, ada prosesnya untuk mendaftar ya, mendaftar sertifikasi, kemudian dilengkapi dengan beberapa persyaratan. Nanti dari setiap skema itu kan ada syaratnya ya, ada syarat Oke. administrasinya, dia akan mengisi formnya istilahnya itu APL 01, APL 02 itu untuk permohonan sertifikasi, kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya itu bisa berupa apa pengalaman kerja di perusahaan kalau dia bekerja atau kemudian sertifikat pelatihan begitu bagi yang misalnya fresh graduate atau apa gitu ya itu ya nanti itu asesor yang akan menentukan pengujiannya tapi kalau untuk yang belum pengalaman kerja pasti akan diajukan uji secara langsung tapi kalau yang sudah punya pengalaman itu bisa dengan portfolio. Itu yang memutuskan asesor, begitu. Oke. Ya, Ini ada yang bertanya lagi, menarik nih ya. Untuk ujiannya, ini apakah online atau offline? oke. Jadi untuk saat ini kami ujiannya secara offline. Nah, Offline ya. offline Oke. itu mau di mana TUK-nya, ini juga fleksibel, begitu ya. Jadi Hmm. misalnya eh, Pak Hindra, Bu Ayu, ini ada peserta di Balikpapan ingin sertifikasi begitu. Ya. Ya. Kalau TUK-nya di Balikpapan, ya kita akan kirimkan asesor untuk datang ke Balikpapan. Ya. Tapi Bisa kalau ya. untuk di luar kota seperti itu ada minimum peserta ya, minimum 10 gitu Pak Hin. Minus Jadi Pak 10 Hin ya. pun Oke. boleh fleksibel misalnya. Kita ambil TUK di luar pulau Bu Ayu, luar kota gitu, bisa. Jadi yang Oke, siap. asesornya yang terbang ke sana, begitu. Daripada Oke. asesinya berbondong-bondong ke Surabaya, kita mending kirim asesornya. Gitu, Pak. Nah, oke. Jadi rekan-rekan semua tadi sudah disampaikan bahwa kalau ujian offline tetapi fleksibel. Nah, di International Consulting ini saat ini yang kita siapkan pelatihan untuk pembakaran adalah untuk skema pengiriman barang ekspor. Nah, ini bisa dilakukan secara online ataupun offline. Nah, bagi yang di luar Surabaya, ya, ataupun di luar Jawa Timur, nanti kita lihat bisa pelatihannya secara online, tetapi kalau pesertanya banyak, nanti kita atur untuk ujiannya itu secara offline, ya. Jadi, insya Allah setiap pelatihan dari kita nanti akan kita apa standar SKKNI-nya, BSIP, sehingga ketika kita mengadakan pelatihan ekspor itu, insya Allah anytime teman-teman bisa mengikuti ujian kompetensi yang di mana HSC sudah kerjasama dengan LSP ya. Tetap semangat ya. Memang tadi yang disampaikan Bu Ayu terkait dengan isu-isu terkini itu adalah bagaimana nanti kalau pada saat kita itu punya sertifikasi itu kita bisa melakukan identifikasi ya identifikasi sehingga
identifikasi agar kita bisa memahami apakah ini kondisinya aman atau tidak ya. Jadi kondisi seperti kasus Ukraina. Sebentar, ini kok jadi begini? Iya, kok jadi begini tampilannya? Iya, sebentar. Sebentar, sebentar. Bisa kalau diatur ini papan masuk papan ini papan papan coba di apa yang harus tadi ya. Kayak ini masuk. Ini kenapa Pak Indra? Sebentar. Enggak, ini ada kayak Hmm. gini. Oke, oke. Kayak yang aku ini. Jadi tadi sampaikan Bu Ayu bahwa di dalam ikut apa namanya kompetensi ini salah satunya adalah kita bisa mengidentifikasi. Jadi pasang telinga mencari informasi terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di luar sana, termasuk perang Rusia Ukraina ya. Terus kemudian kemarin ini sekarang ini ya isu Laut Merah Houthi ya. Bahkan Ya, sebelumnya COVID ya ada shortage container. ya. Nah, itu kami juga mengalami semua. Jadi karena kita sudah mengetahui begitu, kita mulai antisipasi bagaimana freight yang semula kita kirim ke Jordan misalkan satu kontainer cuma 2.000 itu merangkak naik 5.000 sampai 13.500 satu kontainer. Nah, seperti ini kalau tidak bisa kita identifikasi dari awal potensial potensial kerugian, nah ini akan menjadikan gagal kirim, tentunya juga Mm, kerugian di dalam bisnis kita. mm, Ya, mm. oke, Ya, betul. saya cek lagi. Mungkin ada yang mau tanya langsung silakan Resen atau langsung bicara dengan Bu Ayu silakan ya. Oke. Tadi disampaikan oleh Bu Ayu kan skemanya ini ada banyak nih, ada 6 nih ya. Tadi ada yang bertanya Ya. itu apakah harus dipilih semua ya? Oh Jadi ya. itu sesuai jenjangnya juga ya Bu ya. Jadi mungkin step by step gitu kan. Habis ini Ya. selesai, habis ini selesai. Mungkin gitu. Mungkin Bu Ayu bisa Jadi nambahkan Bu Ayu. begini. Jadi begini, tergantung jadi posisi dia di kantor ya. Cuman begini, eh dalam sebelum seseorang, jadi seseorang untuk melakukan permohonan sertifikasi di sebuah LSP, itu LSP itu kan menyiapkan formulir permohonan, ya, permohonan. Terus yang dua, APL 01 dan APL 02 itu namanya self assessment. Jadi kita menilai diri sendiri, gitu loh. Jadi kita menilai sendiri. Saya menilai dari unit-unit ini, ya. Kalau saya merasa kompeten, ya kita baru maju, ya, atau untuk ikuti sertifikasi. Kalau kita aja merasa aku nggak tahu semua tentang unit ini, ya, ya buat apa ikut sertifikasi? Pasti juga akan Iya, gagal, kan gitu ya Pak ya. ya. Iya, Jadi iya, iya. makanya dalam sebelum melakukan sertifikasi itu peserta wajib menilai diri sendiri, gitu loh. Oh, saya mampu, saya kompeten di unit ini, makanya saya datang ke LSP menghadap asesor untuk memastikan benar nggak sih, gitu loh. Kan begitu. Ini kan kemauan pribadi sebetulnya sertifikasi itu untuk Betul. dapatkan pengakuan, gitu loh bahwa memang skill knowledge saya itu di skema-skema yang saya ingin ujikan tuh memang saya mampu, saya kompeten begitu. Jadi Oke. sekarang kalau kira-kira Bu Ayu saya butuh 6 skema itu semuanya boleh nggak? Ya boleh saja. Itu kan hak pribadi masing-masing pengennya. Tapi kadang saya juga heran. Gini, ada juga pertanyaan. Bu, eh, apa jadi gini? Maksud saya gini, menentukan skema seseorang ingin ikut sertifikasi itu bukan soal pengen loh ya. Justru kita kemampuan self assessment. Saya mampunya itu di bidang apa? Apakah di skema dengan unit-unit yang sudah ditentukan itu saya mampu? Kalau saya merasa mampu, saya ikut sertifikasi. Ya. Tapi kalau saya Hmm, tidak mampu, bagaimana membuat saya mampu? Kan begitu. Di antaranya dengan oke. mengikuti kursus, training gitu loh. Tapi kalau tidak mampu, tidak mau kursus,
ya sayang Ya, buang uang gitu loh, buang uang ngapain gitu loh ya. Jadi iya, iya, saya iya. enggak paham ekspor impor Bu, tapi saya ingin sertifikatnya. Ya enggak bisa, ini Nggak kan bisa. soal bukan kepingin-pinginan. Sertifikasi itu bukan soal pingin-pinginan. Kalau pengen semua orang pengen, tapi mampu enggak? Kalau kita Oke, harus mampu menilai diri sendiri begitu. Tapi kalau kita oke. memang mampu dan membutuhkan untuk portfolio masing-masing pekerja, silakan mempersiapkan diri. Kemudian kita pun kalau kita pada saat assessment kita mampu, asesor pasti rekomendasikan kompeten gitu loh. Jadi Oke, oke, monggo mau ambil satu skema, 6 skema, itu diri sendiri yang bisa menilai. oke. Nah, ini ada Dan pertanyaan bagus, Bu. menilai Dari, kemampuan dan kebutuhan, begitu ya Pak Hindra iya, ya. ini ada pertanyaan bagus dari Mas Yuda ini. Seberapa bermanfaat sertifikat ini untuk keperluan pencari kerja jika rata-rata perusahaan juga masyarakat pengalaman kerja? Nah, ini antara punya pengalaman kerja dengan fresh graduate yang punya sertifikat kompetensi. Itu mungkin begitu, Bu. Iya. Jadi gini, ini kan apa ya? Misalnya Pak Hindra dan saya pun kita kan punya perusahaan begitu ya. Kemudian kita membutuhkan karyawan begitu. Ya, membutuhkan karyawan. Kita pengennya misalnya saya mau ambil yang fresh graduate misalnya, gitu, fresh graduate. Fresh graduate itu pun kita itu loh pasti akan melihat dia lulusan dari university mana, ya enggak? Dia pernah ikuti pelatihan apa saja, kan begitu. Dalam CV pasti kan dilampirkan. Selain ijazah, pasti ya ikut sertifikat pelatihan apa. Bahkan sekarang eranya sertifikasi kompetensi, dia malah mengikuti, dia memiliki ijazah kompetensi di bidang apa. Itu saya rasa pasti lebih diprioritaskan begitu. Iya, Meskipun perusahaan tetap melakukan seleksi loh ya, seleksi iya, nanti ya dites juga begitu. sangat Nah, dibutuhkan dibandingkan Pak. sama ini Bu, sama pengalaman kerja misalnya. Ya, misalnya ada yang pengalaman, misalnya ini ada fresh graduate sudah ikut pelatihan di Pak Hindra, sudah ikut sertifikasi di LSP Ekspor Import. Kemudian ini pekerja, ini calon pekerja nomor satu. Ada calon pekerja juga. Misalnya dia sudah punya pengalaman dia nggak punya sertifikat kompetensi misalnya, ya toh, ya seleksi nanti dalam proses seleksi kan ketahuan, ya karena manajemen perusahaan itu dia mencari pekerja yang seperti apa begitu. Tapi yang pasti kalau pengalaman kerja biasanya itu dia di bidangnya itu kurang menyeluruh. Itu tadi seperti saya pernah bekerja misalnya di PT Mas Pion begitu. Di bidang divisinya ekspor import. Tugas saya itu hanya bikin packing list dan invoice. Ya bertahun-tahun yang diurusi packing list invoice saja. Itu. Kalau ditanya misalnya eh, apa sih COO? Apa sih manfaatnya COO? Nggak paham. Bagaimana cara apply-nya? Di ISKA dia dia nggak paham gitu loh. Nah sekarang manajemen perusahaan membutuhkan yang seperti apa? Ini nggak pengalaman tapi saat di interview dia paham gitu loh. Bagaimana cara membuat packing list invoice yang benar? Apa itu certificate of origin? Bagaimana caranya apply certificate of origin? Bisa. Kalau saya jadi pimpinan perusahaan ya yang dari tes memang dia mampu ya saya ambil yang itu gitu loh Pak. Iya, Ya, iya, betul. karena kan dari untuk skema penyiapan dokumen ekspor aja unitnya banyak yang diujikan begitu. Iya, Nah, itu nanti kan panggilan berarti kalau sudah diterima tinggal dia kerja dengan tim itu kan langsung ngeblend gitu loh. oke. Gitu. Maksudnya Siap, meskipun Bu. itu kan baru teori loh, praktek ada prakteknya. Bikin packing list Iya, invoice itu kalau disertifikasi ujiannya bikin tidak oke, ya. tidak hanya pertanyaan gitu loh, tapi Hmm, membuat benar-benar membuat gitu loh. Itu. oke, Jadi itu terima tadi kasih. ya itulah eh, di antaranya aspeknya seperti itu.
Meskipun itu bisa juga ada tergantung dari policy dari perusahaan masing-masing. Perusahaan ya. Bagaimana menentukan kriteria calon pekerja baru di perusahaan mereka, begitu. Oke, oke, terima kasih Bu Ayu nih. Lebih clear lagi ya, biar lebih semangat teman-teman ya. Ini ada yang bertanya dari Mbak Lita nih. Tips biar cepat sukses apa Bu? Boleh Bu Ya, secara singkat Bu ya. Kalau Ibu nanti iya. menceritakan suksesnya dari awal sampai akhir panjang nanti nih. Jadi Poin-poinnya. itu yang pasti itu begini, saya pun dulu juga merintis itu bekerja itu kan ya jadi sebagai seorang profesional, ya. Jadi pasti itu gini, eh, kita mau belajar, ya, kita mau belajar gitu. Jadi tidak ada ceritanya orang itu sukses tanpa melakukan apapun, kecuali kita misalnya anaknya presiden gitu kan enak ya toh. Sudah perusahaannya wis ada, tinggal jalan, mobilnya sudah ada, kantornya sudah ada. Tapi kalau saya ini kan anaknya rakyat jelata, Pak Hindra. Jadi ya harus mau belajar dan bekerja keras. Jadi ya mau sukses kita harus belajar, ya. Kita mau belajar. Kemudian dan kita punya komitmen menekuni profesi itu dengan serius begitu. Ya. Jadi namanya belajar itu pasti ada proses jatuh bangun. Itu ada. Enggak apa-apa, nikmati aja prosesnya gitu loh. Jadi jangan gampang ibarat bahasa orang Surabaya itu mutungan gitu loh. Mutungan basa Jawa nih gitu. Jadi cepat patah karang begitu. Jadi namanya bekerja, apalagi kalau anak-anak ini yang khususnya yang adik mahasiswa misalnya, aduh itu bekerja itu saya belajar tapi dibayar gitu loh. Ya, kita belajar gitu loh. Kita bekerja di perusahaan itu kita serap juga ilmunya gitu ya. Ilmunya ya. Kemudian bagaimana bekerja dengan teamwork. Di akhir bulan kita terima duit, terima gaji. Jadi jangan semata duit, duit, duit. Ada yang bukan duit yang bisa kita dapatkan dari perusahaan tersebut, gitu loh ya. Itu sebagai tambahan apa ya, knowledge skill kita, begitu. Jadi kita harus istiqomah. Jadi artinya kita konsisten, punya komitmen dalam menekuni profesi. Kalau kita mutungan, itu nggak jadi-jadi, gitu loh. Jadi nggak Oke. jadi-jadi. Mau beranjak gagal jatuh lagi, mulai nol lagi, mulai nol. Misalnya kayak saya dulu orang pelayaran, shipping line. Kerjaannya itu ya di dunia industri, ngirim barangnya orang baik ekspor maupun impor. Berarti kan ilmu saya di bidang itu. Kemudian saya Hmm. memutuskan mendirikan perusahaan sendiri juga di bidang logistik. Ya, meskipun karena Hmm. saya tidak punya kapal sendiri, ya toh, makanya saya mendirikan perusahaan di bidang jasa transportasi internasional freight forwarders. Nah, otomatis kalau mendiklat sebagai internasional, saya harus mempunyai networking di seluruh dunia. Ya toh, saya punya Ya. agent di seluruh dunia, begitu. Kemudian kalau hanya freight forwarder, saya kan nggak bisa kerja custom broker. Untuk bisa kerja sebagai custom broker, berarti saya harus belajar ahli pabean. Oh Loh, saya ya. kursus loh. Saya kursus 3 bulan itu. Ya. Ahli Mulai pulang kepabeanan. kerja, sore itu sampai malam hari itu tak kerjakan, tak lakoni. Dibilang capek ya capek. Akhirnya setelah saya lulus, dapat sertifikat, saya punya klien dan pekerjaan di kantor nambah satu divisi lagi di bidang kepabeanan. Ya. Jadi untuk bisa bikin PIB, PEB itu karena saya punya hak akses pabean untuk itu. Setelah kemudian punya freight forwarder, punya PPJK atau custom brokers, terus kemudian belajar trading, kan gitu. Akhirnya, ayo ekspor, bisa ekspor sendiri. Kantor yang sana perlu di sana perlu banyak demand-nya itu banyak spare part, import spare part gitu. Tapi ya tetap di bidang itu, tapi nggak bisa Ya. boro-boro langsung. Oh enak ya ibu ini langsung punya Oh, wedding ekspor import tidak. Saya pun dulu ya pekerja. Tapi ya oke. saya konsisten gitu loh. Maksudnya
konsisten di bidang itu, circle-nya itu ya itu juga, dan kayaknya harus meningkatkan keahlian gitu loh ya. Ya, Ya ya, mau ya. kursus tentang freight forwarder, mau kursus tentang ahli pabean, begitu ya. Kemudian Hmm. meningkatkan diri, sekarang bergerak di bidang sertifikasi. Berarti Ya, bagaimana menjadi seorang tenaga kerja profesional yang punya kompetensi di bidangnya itu secara all out gitulah. Kira-kira oh ya, begitulah. Pokoknya jangan pernah oke, males belajar dan jangan takut capek gitu loh. Yang oke. penting kita ini happy, menjalani itu dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Jadi nggak capek, jadi ya nggak lelah, seneng aja. Ngejalani Terima seneng. kasih. Jam segini Iya, masih Bu. semangat saya. Terima kasih Bu ini insight-nya ya. Jadi tadi saya garis simpulkan bahwa untuk sukses ini adalah kita memaksimalkan potensi yang kita tadi ya, tapi tetap Ya, istiqomah pada lingkungan yang sudah kita geluti itu. Ya, supaya tidak kita betul. melakukan diversifikasi sehingga malah membuat kita akan berantakan. Jadi kalau lingkungannya dunia ekspor impor ya dimaksimalkan yang ekspor impor itu. Tadi Bu Ayu sampaikan nanti Ya, forwarder. Oh, tapi kalau mau jadi customer kan tambah lagi ilmunya. Oh, mau jadi ekspor tambah lagi ya. Bu, tadi masih istiqomah ya. Oke, ya. ini ada dua pertanyaan Bu ya. Nanti kan ini udah malam juga. Cuma ini peserta ini makin meningkat ini Bu, makin malam ini. Sudah 391 ini Wih, ya. wah, Kami kalau alhamdulillah. membuat sharing ini Bu, sampai 500 nggak nampung-nampung kita ya yang daftar itu. Jadi kami memberikan insight kepada para pelaku mau yang jadi eksportir, mau jadi pekerja yang handal ini kita tampung semua. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Mas Muhammad Sirsis ya. Maaf Bu, izin bertanya, apakah nilai dan pengakuan suatu sertifikasi berbeda-beda tergantung lembaga penerbitnya? Terus kemudian ketatnya proses penilaian dalam fase sertifikasi terhadap industri atau peran pekerja tertentu. Nah, jadi gini Bu, ini saya tangkap ya, saya tangkap begini. Karena kami lihat juga teman-teman LSP di kota-kota lain dan juga saya baca peraturan di BNSP itu ternyata para lembaga survei apa lembaga sertifikasi ini bisa menentukan skemanya dari unit masing-masing ya. Mungkin saya karena saya lihat yang di Jakarta loh, kok beda. Saya pikir dulu tuh semuanya skema pengiriman barang ekspor itu unitnya sama semua. Ternyata mereka beda-beda unit yang diambil di SKKNI-nya. Nah, ini tadi mungkin ada relevansi dengan nilai dan pengurangan sertifikasi berbeda-beda tergantung pada lembaga penerbitnya. Mau dijelaskan Bu ya? Jadi begini, SKKNI ini kan yang menerbitkan kan pemerintah, begitu ya. Menerbitkan pemerintah, terus kemudian pada saat kita ini mendirikan sebuah LSP, menentukan skema, unit-unit apa yang dibutuhkan dari masing-masing skema, itu ya tergantung dari LSP-nya. Ya, LSP-nya. Jadi pasti yang relevan dengan skema yang akan diujikan, begitu. Jadi memang itu bisa jadi misalnya kebetulan sih kalau ekspor import itu kami satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau Hmm. yang terkait ekspor impor dulu itu eh, saat ini di Indonesia itu hanya ada LSP Ekspor Import Internasional, hanya ada di Surabaya. Mungkin di LSP yang lain begitu ya. LSP kami kan P3. Kalau P1 ini kan biasanya untuk di kampus-kampus untuk mahasiswanya ya, untuk enggak bukan untuk umum ya. Jadi eh, tadi ditanyakan kenapa kok beda-beda gitu ya Pak? Ya, Beda-beda. Iya, iya, iya. Tergantung ya, penerbitnya, gitu ya. ya. Jadi Tergantung LSP-nya. kenapa beda-beda? Jadi prosesnya untuk apa namanya menentukan sebetulnya dari skema yang ditetapkan unit-unit apa yang akan diujikan itu memang ya tergantung dari LSP-nya. Ya, meskipun kita ini nggak bisa ya konyol asal-asalan tidak, karena kita semua itu kan mesti diujikan oleh BNSP. BNSP itu juga mengevaluasi begitu.
ini sudah sesuai nggak kebutuhan kan kalau kita ini kan ada karena kebutuhan industri, ya. Jadi kebutuhan industri ada. Kebetulan kami praktisi di bidang itu, misalnya penyiapan dokumen ekspor. Pak Hindra itu kan eksportir juga. Coba untuk staf bagian ekspor, 8 unit yang skema penyiapan dokumen ekspor. Coba, itu kalau Bapak punya staf yang kompeten di 8 unit itu, coba betapa bahagianya Bapak. Yes, Ya tenang nggak sih? kita, bisa on the way terus ini. Nah, ya itu. Ya itu. Jadi karena saya sendiri terlibat dari awal penentuan unitnya gitu. Saya tahu persis kebutuhannya gitu loh. Kalau mau ekspor ya, unit apa sih gitu loh yang harus diujikan oleh seorang tenaga kerja gitu ya. Staf bagian ekspor begitu. Iya paham. Kalau Iya. misalnya anak buahnya Bapak nggak tahu bagaimana untuk ngelihat menentukan HS code coba. Akhirnya nggak tahu larangan Hmm. dan pembatasan, ya Hmm. toh. Hmm. Barangnya akhirnya mau ekspor ditegah sama bea cukai, nggak bisa ekspor Iya. ini karena izinnya nggak lengkap. Lah coba, apa gimana? Jadi eh, ya memang itu kita sendiri bisa jadi, misalnya ada LSP yang lain ternyata untuk skema yang mirip-mirip hanya 4 unit yang diujikan. Tapi nanti Iya. BNSP juga akan menguji, benar nggak? Untuk Hmm. seorang pekerja di bidang ini, kan itu cukup menguasai ini, akan dipertanyakan sama BNSP, begitu. Oke. Coba Bapak, dengan saya aja happy banget itu, kalau punya karyawan Iya. mampu dan kompeten di 8 unit itu. Wis Bapak, kita kipas-kipas ngopi bareng terus main. Anak buah wis pinter melaku. Bu, ini yang Barangnya terakhir Bu udah ya. Ini dikirim. terakhir. Ini yang pertanyaan terakhir. Ini bagus sekali. Eh, oh masih ada dua sebentar. Tapi ini bagus ini dari Muhammad Sirsis ya. Apa implikasi etika dari sertifikasi? Apa ya mungkin etika atau attitude ya? Tadi kan disampaikan tadi ya ada attitude ya gitu ya. Ya, Implikasinya bagaimana Bu terkait dengan sertifikasi ini? Tadi kan skill, knowledge, dan attitude. Nah, mungkin attitude. etika. Ya, ya. Jadi dalam sertifikasi itu bagaimana dia attitude itu dalam artian ya, dalam artian itu dalam menjalankan tugasnya itu ya. Dia itu memang sudah sesuai dengan rule-nya, dengan SOP-nya, Hmm, begitu Pak. hmm, Sesuai dengan hmm. standar operasional prosedur, begitu ya. Oke. Jadi ibaratnya misalnya kita jadi tukang las gitu. Jadi tukang las itu kan safety first, begitu. Ya enggak sih? Ya, enggak. Iya. Misalnya kita mau ngelas suatu produk begitu, ataupun kita ngomong ekspor import begitu. Yaitu tadi, mau ekspor import, dia akan mempelajari. Misalnya mau dikasih tugas kirim barang ini, ya, berarti dia step pertama yang dia lakukan pasti akan tanya ke departemen yang lain mana sales kontraknya. Kan dia mau nyiapin barang nih, ya toh, Pak. Mau menyiapkan barang yang mau Hmm, diekspor begitu ya. Jadi mau menyiapkan barang yang akan diekspor, pasti dia pedomannya itu sales kontrak gitu loh. Supaya hmm, dia menyiapkan barang itu dengan baik dan benar. Jangan barang A yang harusnya kirim ke Thailand, dikirim ke Jepang, barang B yang harusnya dikirim ke Eropa, ternyata dikirim ke Filipina misalnya begitu. Itu dasarnya kan sales kontrak. Ada tahapan-tahapan, bekerja sesuai dengan SOP, begitu. Ya, dia pasti bekerja sama juga dengan departemen yang lain, begitu. Jadi staf ekspor itu juga tidak sendirian, makanya kan kerja tim begitu. Dia berurusan dengan departemen marketing, dia akan berurusan dengan departemen keuangan, pasti itu. Ya, dia akan berurusan dengan vendor-vendor yang terkait dengan kegiatan ekspor mereka, entah itu sarana pengangkut, entah itu tracking, entah itu shipping line misalnya. Entah itu PPJK, bila mana dia mempercayakan kepada hmm. PPJK, bagaimana dia mengorganize pekerjaan ini dengan timnya, begitu. Itu semua itu kan ada apa namanya apa namanya
keterampilannya, Keterampilannya. pengetahuannya, sikapnya dalam bersikap Iya, begitu. betul, betul. Ya, Jadi kalau pengalaman kami terkait dengan kompetensi ini khususnya tadi kalau ada suatu case ya, ada kasus-kasus ini bisa disikapi dengan cool gitu ya, karena udah tahu ya, standar kerjanya. Jadi kalau ternyata harus urgent, kapan harus menggunakan pesawat terbang atau menggunakan ini kan. Jadi kompetensi itu bisa mengidentifikasikan dan sikapnya tenang karena sudah ada ilmunya, sudah ada nggak ada ilmunya. Jadi ilmunya. tidak bingung Heeh. Iya. bagaimana networkingnya, kerjasama dan sebagainya. Ini terakhir, nah terakhir dari Mas Don. Mas Don ini seorang eksportir, alumni Hidrasi Consulting juga. Ini ekspor luar biasa, sudah 12 kontainer ya. Jadi baru ekspor juga. Ini tanya nih Mas Alhamdulillah. Don ini, Mas Don ini ya. Selamat. Eh, ini terkait dengan bisnisnya juga ya. Kompetensi ekspor apakah meliputi sebagai supplier, trader, marketing, atau legalister ekspor? Karena sering owner bisnis menyadari skill yang punya value bisa goal target bisnisnya. Ini mungkin begini Bu, kalau sebagai seorang owner pebisnis ya, itu maunya punya punya karyawan kan yang sudah bisa mempunyai skill lah gitu ya, skill yang yaitu harapan kita semua ya. Nah, tadi itu bagaimana dengan kompetensi ini ya? Mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa ada mungkin karyawan-karyawan yang calon karyawan yang belum punya pengalaman tapi juga sudah punya ilmunya kompetensi ya. Jadi ini terkait dengan owner bisnis mulai dari skill yang punya value bisa goal target bisnisnya. Saya kira ini kalau lebih ditunjang punya sertifikat kompetisi, owner bisnisnya tambah happy banget ini. Ya. Ownernya ada di Asia. Jadi kalau kadang gini, apa namanya, eh, saya ya, ibu ini nggak apa mengeri atau mengajari karyawan perusahaan lain, anak buahnya sendiri nggak pernah diajari gitu misalnya. Sering kadang saya dinas luar tuh ya. Jadi saya dinas luar memberikan training gitu ya. Hmm. Misalnya atau menguji. Memang apa ya? Ini kan kaitannya saya rasa kok dengan teamwork ya. Ya, Ya. teamwork ya. Teamwork kalau dalam teamwork tersebut itu orang-orang yang bekerja itu memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing begitu. Jadi dia akan mampu bekerja secara profesional begitu. Hmm. Ya. Jadi ini kan untuk memperanu ya Pak ya. Ibaratnya eh, untuk peningkatan ya pengembangan dan kemajuan perusahaan itu kan didukung oleh tenaga-tenaga profesional. Misalnya namanya saya rasa kalau ownernya juga memiliki skill dan knowledge di bidang itu, timnya begitu, bahkan bisa memotivasi timnya menjadi solid. Itu ibaratnya orang naik itu kan enak, Pak, nggak ada yang gandoli. Ya, Betul. tapi kalau misalnya yang di atas itu pengen speednya tinggi, tapi di bawah itu tidak memiliki kemampuan itu, jadi rasanya nggak seperti kayak di Dolly gitu loh. Jadi speednya Hmm. nggak bisa cepat begitu. Kalau dalam satu tim itu kan kita harus punya apa ya apa ya saling support gitu ya, saling support. Bahkan kalaupun dia juga problem solving-nya cepat, ya namanya pekerjaan tidak selalu mulus ya. Kalaupun ada masalah itu solusinya itu dicarikan solusi yang cepat dan tepat begitu. Jadi, saya rasa itu tetap penting dilakukannya penambahan pengetahuan, skill dari masing-masing pekerjanya perlu ditingkatkan begitu ya. Jadi Oke, oke. namanya Betul. sekarang gini, yang terkait ekspor impor, Pak Hindra kan tahu, namanya aturan itu loh berubah itu Berubah. sangat cepat. Menteri Perdagangan Ya, kita ini loh, Pak. berubah. Aturan Ya, belum digedok aja dicabut itu bisa loh. ya. Ya itu. Coba ini kayak kasusnya kemarin yang itu barangnya Ya. pekerja migran itu ya. Hmm.
Permendak Ganam tahun 2023 itu kan berlaku sebetulnya 10 Maret 2024. Hmm. Sekarang ada lagi, berlaku lagi yang Permendak nomor 7. Ya, 7 apa 6 ya, 2024. Ya. Umurnya itu loh, cuma berapa hari itu sudah diganti lagi. Jadi, Iya, ya, iya. jadi dan kalau kita bergerak di bidang ekspor impor harus update dengan regulasi-regulasi dari pemerintah gitu loh. Yang menurut saya sering berubah gitu loh, sering berubah aturan. Kita pun harus mengikuti. Kalau enggak ya kita nanti bisa pekerjaan kita jadi bermasalah gitu loh. Sekarang Betul, misalnya betul, yang betul. terkait import, barang-barang yang dulunya itu post border lartasnya sekarang menjadi border gitu. Dari karyawannya nggak aktif pakai laporan loh. Kemarin waktu impor terakhir masih bisa kok kan begitu. Lah itu Iya, kan sebulan yang lalu, sekarang aturannya sudah berubah kan begitu. Nah iya. itu Oke, oke. apa namanya ini perlunya eh, dari tim itu harus apa namanya terus mampu ya mengasah pengetahuannya dan skillnya. Kalau enggak, ya kerjaan itu ekspor import itu Bapak kan tahu, pekerjaan bermasalah argonya jalan terus. Iya toh. Oke. Semakin lama semakin banyak argonya jalan terus. Gitu. Oke, ini menarik ini. Jadi ini bisa sampai malam ya. Bukan ini waktunya juga sudah malam dan Iya, mulai ada yang kirim spam ini ya, spam-spam yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi saya sangat khawatir ini spamnya berbahaya. Kita akhiri Bu ya untuk ya, obrolan kita malam ini yang sangat luar biasa dengan audiens yang cukup banyak ini 392 ya. Dan semoga ini memberikan insight kepada semua. Tadi disampaikan bahwa kompetensi sangat penting ya, karena itu ya, akan kita bisa knowledge, skill kita dan attitude kita di dalam menjalankan bisnis, khususnya bagi teman-teman yang ingin upgrade karir atau ingin menjadi pekerja yang lebih berkompeten. Tentunya sertifikat kompetisi diperlukan. Dan kami dari HSC, Industri Consulting, ini akan memberikan pelatihan kepada Anda, bimbingan sampai benar matang, ya, sampai Anda selain nanti yang Anda dapatkan dari sertifikat kompetensi, Anda pun nanti akan mendapatkan bimbingan terus bisa menjadi real eksportir ya dari kami. Dan ini sesuai alumni amin. kami yang sudah banyak dari seluruh Indonesia, dan insya Allah juga kita bimbing sampai sekarang. Alumni kita sudah lumayan banyak Bu, 700 lebih yang tercatat ya. Dan itu memang Luar eksportir biasa Pak semua Eder. dari eh, hampir sebagian besar adalah non produsen, karena Hmm? benchmarking kami Hmm. itu adalah Singapura. Singapura ini non produsen aja menyumbang devisa luar biasa. Nah, Industri Consulting punya program namanya How to be Export Trader. Ini adalah sudah yang ke-19 angkatannya. Ini sebelum COVID sampai sekarang, dan ini alhamdulillah sudah banyak menciptakan eksportir dari kalangan non produsen ya. Tidak punya tidak memproduksi barang tapi bisa mengekspor, dan alhamdulillah ini juga banyak Trading, ya, ya banyak diterima trading. oleh teman-teman pelaku produsen ya, karena sangat membantu sekali. Terima kasih Bu atas waktunya yang luar biasa ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan malam ini memberikan insight kepada teman-teman kaula muda bahwa kompetensi ini sangat penting karena tantangan masa depan kita adalah di daya saing dan keunggulan kompetitif kita. Sehingga Indonesia akan bisa lebih maju lagi, dan terbukti semua rakyatnya, khususnya yang golongan milenial ini, bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkompeten. Dan kalau menjadi eksportir, juga menjadi eksportir yang bisa dipercaya, handal. Oke, terima kasih Bu waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga Bu Ayu juga sehat dan sukses terus untuk LSP Ekspor Impor Internasionalnya. Semoga kerjasama Terima kasih. kita makin oke, dan insya Allah bulan ini sudah akan kita jalankan pelatihan-pelatihannya.
dan juga sudah ada beberapa yang akan ikut ujian di LSP. Terima kasih Pak Ya, Hendra. oke. Oke, Ini terima kasih. kesempatan yang sangat berharga buat saya bisa mengenal Bapak dan semua membernya. Sukses selalu buat semuanya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensinya. Oke, terima Yakin, kasih. ya. Oke, terima Sampai kasih Bu. ketemu di lain waktu, Pak Oke Hendra. Bu, terima Ya, kasih. iya. Selamat Ya. malam. Kami Assalamualaikum kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami kembalikan ke host Mbak Galuh. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Hindra atas materi pada hari ini. Insya Allah menjadi manfaat bagi kami semua dan menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Sebelumnya tadi saya lupa untuk ambil foto bersama. Mungkin saya izin untuk mengambil foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mungkin yang berkenan boleh menyalakan kameranya sebentar. Saya izin untuk ambil fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Izin banyak untuk untuk peserta webinar. Ya, Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak ya, Hindra sampai dan ketemu teman-teman. lagi. Ya. oke, terima kasih. Terima kasih Bu